Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Atin Amatul Solehah, NIM 195510110. Saya di sini sebagai penyimpul materi kelompok tema 12. Kesimpulan materi dari pemaparan makalah tentang tema 12 mengenai standarisasi profesi akuntansi di Indonesia dan regulasinya. Dapat saya simpulkan bahwasanya standarisasi profesi sangatlah penting bagi para pelaku profesi dalam bidang profesi apapun. Karena setiap profesi dapat berjalan dengan baik jika suatu perusahaan menentukan standar keterampilan atau keahlian yang harus dimiliki oleh para pegawainya. Standarisasi profesi berasal dari kata standar, yaitu spesifikasi teknis atau sesuatu yang dilakukan, dan kata profesi. Kata profesi sendiri berasal dari kata profes yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan sesuatu tugas khusus secara tetap. Jadi, standarisasi profesi berarti adalah suatu kriteria mengenai kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dari keahlian spesialistik minimal yang harus dikuasai oleh seseorang spesialis profesi tertentu. Hampir semua bidang profesi memiliki standarnya masing-masing, tanpa terkecuali bidang akuntansi. Proses penyusunan standar akuntansi yang baik di Indonesia memiliki 5 tahap, yaitu desain atau rancangan, approval atau persetujuan, education atau pendidikan, implementation penerapan, dan information pelaksanaan. Namun, menurut aturan yang dibuat Dewan Standar Akuntansi Keuangan, proses penyusunan standar akuntansi keuangan terdapat 8 tahapan, yaitu 1. Isu education. Kongres IAI yang bertemu setiap 4 tahun mengeluarkan resolusi tentang program kerja strategi DSAK. DSAK ini memonitor dan mempertimbangkan pengumuman resmi yang dikeluarkan International Accounting Standard Board dan badan perumus standar akuntansi lainnya, serta mereview masukan yang diberikan secara langsung oleh pihak tertentu. Kedua, preliminary consideration. DSAK mendiskusikan isu yang ada dan komisi yang diperlukan serta melakukan penelitian terhadap isu yang ada sebelum isu tersebut dimasukkan dalam program kerja DSAK. Ketiga, preparation of accounting discussion paper. Untuk setiap topik yang diterima, DSAK membentuk komite khusus untuk menyiapkan topik outline dan accounting discussion paper atau ADP yang secara rinci menjelaskan dan menganalisa topik tersebut. Keempat, preparation of expert draft atau ED. Atas dasar pertimbangan yang terdapat dalam ADP, DSAK menyiapkan ED awal yang harus konsisten dengan keterangan standar akuntansi internasional. Kelima, publication of ED. ED dipublikasikan di media akuntansi, majalah IAI, dan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan paling lambat 1 bulan sebelum public hearing. Keenam, public hearing. Public hearing diselenggarakan untuk memberi kesempatan pada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap ID tersebut. Atas dasar masukan tersebut, DSAK akan berkonsultasi dengan pemerintah, organisasi, dan individu lain yang relevan sebelum disahkan menjadi PSAK. Ketujuh, PSAK preparation. Jika perlu, DSAK mengubah ID untuk merefleksikan hasil konsultasi yang telah dilakukan. Yang terakhir, approval and promulgation. DSAK menyetujui PSAK untuk diterbitkan sebagai pedoman resmi praktik akuntansi tersebut. Dalam standar profesional akuntansi publik, organisasi akuntansi publik atau IAI yang merupakan wadah untuk menampung berbagai tipe akuntansi Indonesia memiliki 4 kompartemen, yaitu kompartemen akuntan publik, kompartemen akuntan manajemen, kompartemen sektor publik, dan kompartemen akuntan pendidik.
Kompartemen akuntan publik adalah wadah untuk menampung para akuntan yang berpraktik dalam profesi akuntan publik. Dalam kompartemen akuntan publik dibentuk badan yang bernama Dewan Standar Profesional Akuntan Publik yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk menyusun berbagai standar yang digunakan oleh akuntan publik dalam menyediakan berbagai jasa bagi masyarakat. Ada 5 macam standar profesional yang diterbitkan oleh Dewan sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik. Yang pertama, standar auditing. Pedoman audit atas laporan keuangan historis. Kepatuhan terhadap persyaratan standar auditing yang dikeluarkan oleh Dewan bersifat wajib bagi anggota Ikatan Akuntansi Publik yang berpraktik sebagai akuntan publik. Yang kedua, standar atestasi. Pernyataan standar atestasi atau PSAT merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang terdapat dalam standar atestasi. Pernyataan standar atestasi adalah interpretasi pernyataan standar atestasi yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAT. Dengan demikian, IPSAT memberikan jawaban atas pertanyaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSAT, sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSAT. Yang ketiga, standar jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Keempat, standar jasa konsultasi. Jasa konsultasi pada hakikatnya berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan suatu simpulan mengenai kendala suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Yang kelima, standar pengendalian mutu. Kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan berbagai standar dan aturan relevan yang berlaku. Standar pengendalian mutu dirinci dalam bentuk pernyataan standar pengendalian mutu atau PSM. Regulasi dalam rangka penegakan etika kantor akuntan publik. Dalam RUU AP tersebut, regulasi terhadap akuntan publik diperketat disertai dengan usulan penerapan sanksi disiplin berat dan denda administratif yang besar, terutama dalam hal pelanggaran penerapan standar profesional akuntansi publik atau SPAP. Di samping itu, ditambahkan pula sanksi pidana kepada akuntan publik palsu atau orang yang mengaku sebagai akuntan publik, dan kepada akuntan publik yang melanggar penerapan SPAP. Seluruh regulasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta melindungi kepentingan publik melalui peningkatan independensi auditor dan kualitas audit. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.